Halo Genrus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian kedua untuk mata uji pilihan sosiologi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebuah kampung di tengah kota mengalami gentrifikasi setelah pembangunan apartemen mewah di sekitarnya. Harga sewa dan biaya hidup melonjak drastis, menyebabkan banyak warga asli, pedagang kecil, dan penyewa terpaksa pindah. Ikatan sosial dan budaya lokal pun terancam hilang. Manakah solusi kebijakan sosial yang paling komprehensif untuk mengatasi dampak negatif gentrifikasi tersebut? Oke, dari opsi yang disediakan bisa kita lihat jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, betul sekali, yaitu menerapkan kebijakan kontrol sewa atau rent control dan zonasi inklusif yang mewajibkan adanya hunian terjangkau. Jadi opsi C ini adalah solusi kebijakan struktural yang paling komprehensif. Kontrol sewa secara langsung menahan laju kenaikan harga sewa yang tidak terkendali. Jadi melindungi penyewa yang sudah ada. Kemudian zonasi inklusif memastikan bahwa setiap pembangunan baru juga harus menyertakan unit hunian yang terjangkau. Nah, ini mencegah sebuah kawasan menjadi eksklusif hanya untuk orang kaya dan menjaga keberagaman sosial ekonomi. Adapun opsi yang lain ini kurang tepat karena seperti yang A ini memberikan bantuan tunai langsung kepada warga yang terdampak agar mereka bisa pindah ke lokasi yang lebih murah. Nah, solusi ini justru memfasilitasi penggusuran secara halus. Nah, ini adalah solusi jangka pendek yang tidak mempertahankan komunitas asli di lokasi tersebut. Kemudian opsi B juga salah, yaitu menyelenggarakan festival budaya tahunan untuk merayakan dan melestarikan tradisi asli di kampung tersebut. Jadi walaupun baik untuk menjaga memori budaya, solusi ini justru bersifat simbolis dan tidak mengatasi masalah utamanya, yaitu ketidakmampuan warga untuk membayar sewa dan biaya hidup. Jadi warga tidak bisa tinggal jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian yang opsi D, melarang pendatang baru atau penyewa dari luar untuk tinggal di kawasan tersebut demi menjaga keaslian budaya. Nah, ini adalah kebijakan yang eksklusif dan diskriminatif. Nah, ini juga tidak praktis dan tidak mengatasi tekanan ekonomi yang ada. Kemudian opsi E, membiarkan mekanisme pasar berjalan secara alami karena perputaran penduduk adalah hal yang wajar dalam dinamika perkotaan. Nah, ini adalah pendekatan laissez-faire yang mengabaikan dampak sosial negatif dari pembangunan yang tidak diregulasi. Jadi sosiologi seringkali mengkritik pendekatan ini karena pasar seringkali gagal menciptakan keadilan sosial dan justru memperkuat ketimpangan yang ada. Jadi soal nomor 1 yang paling tepat adalah opsi C. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang individu yang berasal dari desa dengan budaya komunal yang kental pindah ke kota besar yang individualistis untuk bekerja. Awalnya, ia mengalami gegar budaya karena merasa cara komunikasi orang kota terlalu kasar dan langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mempelajari norma-norma baru, cara berinteraksi yang berbeda, dan nilai-nilai profesionalisme yang berlaku di lingkungan kerjanya. Proses adaptasi dan pembelajaran nilai-nilai baru yang dialami individu tersebut dalam sosiologi dikenal sebagai opsi yang kedua atau soal yang nomor kedua ini adalah jawaban yang paling tepatnya yaitu opsi C, betul sekali, resosialisasi. Jadi resosialisasi adalah jawaban yang paling benar. Resosialisasi sendiri adalah proses di mana seseorang mempelajari kembali atau mengadopsi seperangkat norma, nilai, dan perilaku baru yang berbeda dari yang sebelumnya dia miliki. Nah, hal ini sering terjadi ketika seseorang memasuki lingkungan sosial yang sama sekali baru, seperti pindah ke kota lain, masuk ke akademi militer, atau memulai
pekerjaan baru. Adapun opsi A ini, sosialisasi primer adalah sosialisasi tahap awal dalam kehidupan seseorang. Biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga untuk membentuk kepribadian dasar. Nah, proses yang dialami individu dalam soal terjadi saat ia sudah dewasa. Jadi bukan sosialisasi tahap awal. Kemudian yang B, kontrol sosial adalah cara masyarakat untuk memastikan anggotanya berperilaku sesuai norma. Nah, ini adalah mekanisme, bukan proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Kemudian akomodasi adalah salah satu bentuk interaksi sosial di mana pihak-pihak yang berkonflik saling menyesuaikan diri untuk mencapai kestabilan. Nah, walaupun individu tersebut melakukan penyesuaian, istilah yang lebih tepat untuk keseluruhan proses pembelajarannya adalah resosialisasi. Jadi bukan akomodasi. Kemudian opsi yang terakhir yaitu internalisasi. Nah, ini adalah mekanisme dalam sebuah proses sosialisasi, baik primer, sekunder, dan resosialisasi, di mana nilai-nilai diserap menjadi bagian dari diri. Namun istilah yang secara spesifik menggambarkan proses belajar ulang di lingkungan baru adalah resosialisasi. Oke, jadi soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Platform ekonomi gig mempromosikan para pekerjanya, misalnya pengemudi ojek daring atau kurir lepas, sebagai mitra yang bebas, mandiri, dan menjadi bos bagi diri sendiri. Namun, banyak studi menunjukkan bahwa realitas kerja mereka adalah kondisi prekariat, tanpa jaminan sosial, pendapatan tidak menentu, dan terikat pada kontrol ketat dari algoritma platform. Kesenjangan antara narasi kemitraan yang ideal dengan realitas kerja yang eksploitatif ini merupakan contoh dari konsep sosiologis. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang paling tepat adalah yang B, yaitu hegemoni. Hegemoni. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Hegemoni dari Antonio Gramsci adalah konsep di mana kelompok yang dominan. Nah, dalam hal ini perusahaan platform menyebarkan ideologi atau narasi pekerja adalah mitra bebas yang diterima secara luas, bahkan oleh kelompok yang dieksploitasi tersebut. Nah, narasi ini membuat hubungan kerja yang timpang terlihat wajar dan masuk akal, sehingga para pekerja menyetujui kondisi mereka tanpa merasa dieksploitasi. Nah, ini adalah pertarungan di ranah gagasan, bukan paksaan fisik. Kemudian yang A ini alienasi. Nah, alienasi ini konsep dari Karl Marx yang merujuk pada keterasingan pekerja dari hasil kerjanya, proses kerja, dan dirinya sendiri. Jadi walaupun para pekerja gig mungkin mengalami alienasi, istilah yang lebih tepat untuk menjelaskan penerimaan narasi mitra adalah hegemoni. Kemudian yang C, anomi. Nah, anomi ini adalah konsep dari Emil Durkheim. Berarti suatu keadaan tanpa norma atau kebingungan norma dalam masyarakat. Nah, masalah dalam kasus ini bukan ketiadaan norma, melainkan adanya narasi dominan yang menutupi realitas. Kemudian opsi yang D, rasionalisasi. Ini adalah konsep dari Max Weber yang merujuk pada proses di mana masyarakat semakin diatur oleh efisiensi, kalkulasi, dan kontrol teknis seperti algoritma. Jadi walaupun algoritma adalah bentuk rasionalisasi, justru hegemoni lebih tepat untuk menjelaskan aspek ideologis dari narasi kemitraan. Kemudian yang terakhir, mobilitas sosial. Nah, ini merujuk pada pergerakan individu dalam struktur sosial. Konsep ini tidak menjelaskan kesenjangan antara narasi dan realitas kerja. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, hegemoni. Lanjut soal nomor 4.
Seorang sosiolog pendidikan ingin meneliti pengaruh metode belajar X terhadap prestasi siswa di sebuah SMA besar yang memiliki 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Untuk memastikan keterwakilan, peneliti mengambil sampel secara acak sebesar 10% dari total siswa di masing-masing jurusan. Kepada seluruh siswa yang terpilih, peneliti memberikan serangkaian pertanyaan tertulis dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan untuk mengukur pemahaman mereka. Teknik pengambilan sampel dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik pengambilan sampel dan metode pengumpulan yang dimaksud adalah yang C, yaitu stratified sampling dan survei atau kuesioner. Opsi C. Jadi teknik pengambilan sampelnya. Peneliti terlebih dahulu mengelompokkan populasi, yaitu seluruh siswa SMA ke dalam beberapa subkelompok atau strata yang tidak tumpang tindih, yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Setelah itu, peneliti mengambil sampel secara acak dari setiap strata tersebut. Nah, teknik ini adalah definisi dari stratified sampling atau sampel berstrata yang bertujuan untuk memastikan setiap subkelompok terwakili secara proporsional dalam sampel. Kemudian metode pengumpulan datanya. Peneliti menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan yang diberikan kepada sejumlah besar responden, yaitu sampel siswa. Nah, metode ini adalah ciri khas dari survei yang menggunakan instrumen berupa kuesioner atau angket. Tujuannya adalah mengumpulkan data kuantitatif secara efisien dari banyak orang. Jadi nomor 4 jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Lanjut soal yang terakhir. Seorang antropolog meneliti pandangan komunitas adat terpencil terhadap pengobatan modern. Ia berhasil masuk dan dipercaya berkat bantuan seorang tetua adat. Selama penelitian, dia melihat langsung ada seorang anak yang tidak divaksinasi karena kepercayaan adat, sebuah praktik yang dianggap beresiko oleh peneliti. Tetua adat meminta peneliti untuk tidak melaporkan atau menuliskan hal ini secara spesifik dalam laporan penelitian demi menjaga nama baik komunitas dari stigma negatif. Nah, dilema etis utama yang dihadapi peneliti dalam situasi ini adalah konflik antara jadi di sini adalah konflik antara yang C, yaitu kewajiban melindungi subjek dari potensi bahaya dan prinsip menjaga kerahasiaan informan. Jadi ini dilema etis dalam penelitian yang seringkali muncul dari benturan antara dua atau lebih prinsip yang sama-sama penting. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Opsi yang A kenapa tidak tepat? Yaitu prinsip objektivitas penelitian dari kepentingan sponsor penelitian. Nah, opsi A ini tidak relevan karena tidak ada informasi tentang sponsor dalam kasusnya. Kemudian opsi B, kebutuhan publikasi ilmiah dan keinginan untuk melindungi privasi informan. Nah, walaupun terkait, ini kurang spesifik. Isu utamanya bukan sekedar privasi, tapi potensi bahaya fisik pada anak dan stigma pada komunitas tersebut. Kemudian opsi yang D, keterbatasan waktu penelitian dan tuntutan untuk pengumpulan data yang mendalam. Nah, ini adalah tantangan metodologis. Bukan dilema etis utama yang digambarkan. Adapun opsi yang E, kepentingan karir pribadi peneliti dan loyalitas terhadap komunitas yang diteliti. Nah, ini menyederhanakan dilema menjadi masalah kepentingan pribadi. Padahal isu sebenarnya adalah benturan prinsip-prinsip etis yang lebih fundamental, yaitu kesejahteraan subjek dan integritas penelitian. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian yang kedua kita untuk mata uji pilihan sosiologi.
Buat teman-teman yang mau update terus pembahasan soal TKA harian kita, silahkan di subscribe YouTube kita di Trisukses ID dan juga sosial media kita Trisukses ID untuk TikTok dan Instagramnya. Buat teman-teman yang mau simulasi soal harian secara langsung juga bisa kunjungi trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.